Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji dan syukur selalu menjadi kata yang terindah untuk mengawali setiap program kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan program ini mengobarkan semangat beramal, memperluas hazanah keilmuan dan meneguhkan keimanan dalam diri kita. Salawat serta salam tentu selalu kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, pengorbanan tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, kalau Anda di saat krisis, di saat mengalami kesusahan ekonomi, di saat Anda merasa raga Anda terancam dengan wabah penyakit, Anda begitu gigih berdoa kepada Allah. Siang dan malam Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala urusan Anda berdoa kepada Allah. Di setiap saat Anda berdoa karena Anda merasa khawatir terancam krisis, terancam penyakit, maka seperti itu pula seharusnya langkah Anda untuk bisa mendapatkan kesucian jiwa. Terus lisan Anda basahi dengan doa-doa. Jiwa Anda buka selebar-lebarnya untuk menghadap kepada Allah, menengadah kepada Allah SWT, memohon agar disucikan jiwa Anda. Karena ini adalah peluruh kotoran jiwa, dan doa itu pula lah pensuci jiwa Anda. Terlebih dalam doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran atau dalam Sunan Nabi. Pada doa-doa tersebut, kita bukan hanya meminta agar jiwa kita disucikan, tetapi dalam doa-doa itu juga terkandung pengakuan akan posisi kita sebagai hamba, sebagai makhluk yang tidak berdaya, sebagai makhluk yang lemah, sebagai makhluk yang bodoh, meminta kepada Zat yang Maha Mengetahui, Zat yang Maha Perkasa, Zat yang Maha Hidup, yang Maha Kuasa dan Maha Suci. Pengakuan ini, pengakuan bahwa jiwa kita ternodai, jiwa kita bergelimang dalam dosa, kemudian kita sadar bahwa kotornya jiwa itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan murka Allah, maka tumbuh dalam diri kita rasa khauf, rasa takut, mengharap agar Allah SWT berkenan menghapuskan dosa dan kotoran jiwa, maka ini adalah obat yang paling manjur. Ini adalah peluruh noda-noda jiwa yang paling ampuh. Karena itu, jangan pernah meremehkan dosa. Dan jangan pernah merasa bahwa ada saatnya Anda beristirahat dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesucian jiwa. Tidak ada. Tidak ada tempat, tidak ada waktu, tidak ada kondisi padanya Anda boleh beristirahat dari memohon kepada Allah akan kesucian jiwa. Kenapa? Karena di setiap saat, di setiap tempat, dalam setiap keadaan Anda akan terus bergelimang dalam dosa, dalam kelalaian. Jiwa Anda lalai dari mengingat Allah. Jiwa Anda tergoda dengan kenikmatan dan syahwat dunia. Jiwa Anda terbelenggu dengan sifat-sifat yang buruk. Ada sifat malas, ada sifat sombong, ada sifat hasad, dan sifat-sifat yang lainnya. Karena memang dalam diri manusia terdapat dua karakter, dua sifat yang saling berlawanan. Cinta kebaikan, namun juga ada nafsu keangkara murkaan. Mengharap untuk masuk surga, tapi juga ada rasa malas untuk beribadah dan beramal. Bahkan ada semangat untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Karena ikhwatul iman, doa sebagai obat. Tetapi doa itu hanya akan efektif, akan betul-betul bermanfaat bila Anda berdoa dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Karena Rasulullah SAW telah menyatakan, Innallah la yaqbalu, artinya Allah SWT tidak akan pernah menerima doa qalbin lahin sahin. Allah tidak akan pernah mengabulkan permohonan, permintaan
Doa orang yang jiwanya itu sahin lahin, dalam kondisi hampa, dalam kondisi lalai, dalam kondisi tidak fokus, dalam kondisi tidak khusyuk ketika dalam berdoa. Ya, karena itu khawtul iman. Kalau Anda sebagai orang yang beriman, pasti sadar bahwa doa itu adalah bagian dari alasan atau kiat yang efektif untuk mewujudkan kesucian jiwa. Sehingga itu tidak mungkin bertentangan dengan takdir, keimanan dengan takdir Anda. Allah telah merintahkan kita untuk beriman kepada takdir, sebagaimana Allah merintahkan kita untuk berdoa. Dua perintah Allah ini tidak mungkin saling bertabrakan. Karena itu jangan pernah berpersepsi bahwa apa arti doa kalau semua urusan telah ditakdirkan. Dan juga jangan pernah memandang sebelah mata arti doa, karena doa itu adalah satu senjata yang paling ampuh. Doa silahul mu'min. Dalam riwayat dinyatakan bahwa doa itu adalah senjata ampuhnya orang yang beriman. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, hal tunsoruna wa turzakuna, apakah kalian kira bahwa kalian itu mendapatkan pertolongan atau mendapatkan rezeki kecuali dari doa-doanya orang-orang yang lemah dari kalian? Kenapa demikian? Karena orang yang kuat, orang yang kaya, orang yang cerdas, orang yang sehat, merasa dia mampu, merasa dia bisa. Akhirnya dia tidak merasa perlu untuk meminta kepada Allah. Tidak pernah merasa perlu untuk memohon bantuan kepada Allah. Tidak merasa butuh terhadap pertolongan Allah SWT. Dia kira tenaganya, kecerdasannya, keuletannya, pengalamannya cukup untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya dan harapannya. Sedangkan orang yang tidak berdaya, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki keahlian apapun, mereka sadar seutuhnya bahwa mereka hanya punya satu jalan untuk bisa mendapatkan impian dan harapannya, yaitu doa kepada Allah SWT. Ketika semua cara, ketika semua solusi, ketika semua relasi telah terputus, tidak lagi tersisa satupun kecuali doa. Maka saat itulah jiwa manusia itu akan tulus, jiwa manusia itu akan betul-betul berserah diri, yakin seutuhnya bahwa Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang telah menggantungkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu telah menjadi rahasia umum sepanjang sejarah bahwa doa Anda itu seringkali dikabulkan setelah Anda betul-betul pupus harapan dari semua hal. Kehabisan cara, kehabisan strategi, kehabisan materi, kehabisan pikiran untuk bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Sehingga Anda betul-betul dalam kondisi terjepit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.